Selamat pagi. Kepada Dewan Juri yang terhormat, saya yakin bahwa ada narasi yang berbunyi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pernyataan ini merupakan hal benar yang patut diterapkan. 2 poin definisi. Yang pertama adalah maritim, yakni suatu hal yang dominan berhubungan dengan kelautan. Kemudian ekonomi biru memiliki arti sebagai pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Saya sebagai tim afirmasi akan memberikan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa penggunaan strategi ekonomi biru pada negara yang berkembang dengan potensi maritim merupakan suatu hal yang tidak efektif. Strategi ekonomi biru tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, yaitu pemenuhan hak asasi terlanggar ketika pemerintah menerapkan ekonomi biru berbasis hak kepemilikan yang dapat dipindah tangankan atau bentuk serupa lainnya. Hal ini dapat memunculkan oligopoli kota dalam perikanan sehingga memicu terjadinya pengasingan atau pelemahan terhadap nelayan pribumi dan nelayan kecil yang berdampak krisis ekonomi kepada mereka. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan bawakan 4 buah argumen yang akan saya bagi dalam 2 lapisan. Lapisan pertama adalah skenario yang terjadi apabila tidak menggunakan strategi ekonomi biru sebagai strategi negara dalam potensi maritim. Dan 2 argumen lainnya akan saya bawakan pada skenario penggunaan strategi ekonomi biru pada negara berkembang dengan potensi maritim. 2 poin dari lapisan pertama adalah kecukupan ekonomi nelayan pribumi dan nelayan kecil akibat gagalnya oligopoli nelayan kecil. Sebagai contohnya, mereka tidak akan merasa kehilangan pekerjaannya. Bukan hanya tidak merasa, tapi mereka tidak akan kehilangan pekerjaannya. Karena pekerjaan mereka itu tidak direbut atau tidak diasingkan oleh oligopoli tersebut. Argumen saya yang kedua, tidak terjadinya diskriminasi nelayan pribumi dan kecil. Sebagai contoh, nelayan pribumi dan kecil tidak merasa terancam akan profesinya. 2 argumen pada lapisan kedua. Yang pertama, krisis ekonomi nelayan pribumi dan nelayan kecil, faktanya mereka akan diasingkan oleh perusahaan besar dengan sistem oligopoli yang tidak sehat, sehingga mereka akan terjadinya krisis ekonomi. Yang kedua, terjadinya diskriminasi nelayan pribumi dan nelayan kecil, faktanya terjadi oligopoli yang tidak sehat sehingga mereka akan merasa terintimidasi karena penjualannya terasingkan yang berdampak stres pada pekerjaannya hingga memutuskan profesinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dapat saya simpulkan bahwasannya tidak menggunakan strategi ekonomi biru pada negara berkembang dengan potensi maritim merupakan suatu hal yang benar karena akan terjadinya kedamaian dalam dunia kemaritiman. Terima kasih.